warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doanya, ayo Mbak Azizah dipimpin teman-temannya berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Mbak Azizah. Nah anak-anak, coba ditengok kanan kiri kalian. Masuk semua tidak? Masuk. Ya. Nah, nanti jangan lupa untuk mengisi presensi ya yang sudah Ibu Guru upload di Google Classroom. Oh ya anak-anak, kemarin Ibu juga sudah mengupload bahan ajar di Google Classroom. Apakah anak-anak sudah membacanya? Sudah. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu ya. Kita menyanyikan lagu bersama-sama. Dari Sabang sampai belajar pulau-pulau, menyambung menjadi satu Indonesia. Nah anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang menyayangi hewan. Apakah anak-anak memiliki hewan di rumah? Ada. Nah, hewan itu apakah termasuk benda ya anak-anak? Iya. Hewan itu termasuk benda. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, tentang wujud benda. Nah, anak-anak, meskipun kita belajar secara daring, namun kita harus tetap semangat ya, selalu menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar tentang mengkategorikan benda hidup dan benda mati. Kemudian kita juga belajar benda sesuai fisiknya dan menyatakan satuan panjang yang digunakan. Nah, untuk materi yang pertama ini nanti, nah ini Ibu memiliki beberapa gambar benda ya. Coba anak-anak mengamati, kemudian dikelompokkanlah mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk bukan benda hidup. Ibu Guru beri waktu. Nah, sudah selesai belum mengamatinya anak-anak? Sudah. Sudah dikelompokkan juga? Sudah. Nah, sekarang kita cek ya. Tadi benda hidup apa saja ya, Mbak Nabila? Dari gambar tadi yang sudah diamati. Ayam. Kuda. Dan pohon kaktus. Iya betul. Sekarang yang benda mati, coba Mas Yaki. Sepeda. Foto. Nah, anak-anak dapat membedakan tidak benda hidup dan benda mati itu perbedaannya apa? Ada yang tahu tidak? Mbak Nabila. Benda yang bisa bergerak dan berkembang biak. Oh iya betul sekali. Itu ya perbedaannya ya. Nah, jika sudah mengetahui perbedaannya, sekarang coba perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling anak-anak ya. Coba Ibu Guru berikan satu contoh benda yang ada di sekeliling anak-anak. Coba Mbak
Mbak Amel. Mbak Amel. Lemari. Oh ya, ada lemari. Kemudian apalagi Mbak? Meja, kursi. Kalau sudah paham, Ibu akan memperlihatkan video ini nanti untuk memperjelas pengertian benda itu apa, contohnya apa, agar anak-anak lebih paham lagi. Coba perhatikan benda di sekitarmu. Benda apa saja yang kalian lihat? Ya, ada meja, kursi, buku, papan tulis, dan lain-lain. Semua merupakan benda. Kira-kira apakah manusia, tumbuhan, dan hewan merupakan benda? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Oh iya anak-anak, benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Nah anak-anak tadi sudah mendengarkan ya video tadi. Sekarang apa ya yang dimaksud dengan benda itu? Mbak Laili coba. Benda adalah segala sesuatu yang menempati wadah dan ruangan. Iya, betul sekali. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Nah, papan tulis itu kalau dilihat dari bentuknya berbentuk apa itu? Segi panjang. Oh iya, persegi panjang. Nah, anak-anak, benda-benda yang sudah kita pelajari tadi dapat diukur menggunakan beberapa macam alat ukur. Ini ya, ada penggaris, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup, ada meteran. Kalau penggaris digunakan untuk mengukur apa ya? Ada yang tahu tidak? Coba Mbak Laili. Untuk mengukur meja. Ya, untuk mengukur meja bisa, mengukur buku, mengukur pensil. Selanjutnya, nah, ini caranya mengukur benda menggunakan penggaris, yaitu yang pertama dengan cara sejajarkan pensil yang akan diukur. Nah, ini ada satuannya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kalau naik tangga berarti dikali atau dibagi anak-anak? Dibagi 10. Sekarang Ibu beri soalnya. Coba soal pertama Mbak Aziza, 1 cm itu kalau dijadikan milimeter jadi berapa ya Mbak? 10 milimeter. 10 mm betul, karena diturun 1 tangga jadi dikalikan 10. Nah, kemudian yang soal nomor 3, 1000 cm dijadikan meter Mbak Nabila. 100 meter. Iya, karena naik ya jadinya dibagi. Anak-anak masih semangat tidak ini? Masih. Semangat, kita melakukan ice breaking dulu ya. Coba didengarkan, kita tepuk-tepuk. Ida, ola ola, hore hore yes. Ola ola, hore hore yes. Ayo kita tersenyum, tertawa dan gembira, tepuk tangan, hilangkan sedih dan duka. Hahaha, kikuk kikuk, yeay. Kita hilangkan sedih dan duka. Kikuk, yeay. Iya, terima kasih. Coba beri tepuk tangan buat kelas 3. Nah, anak-anak, sekarang Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama, Mbak Nabila dan Mbak Amel. Kelompok kedua, Mas Yovan, Mas Yaki, dan Mas Helvit. Sudah dibaca anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah, kita mengerjakan LKPD yang pertama. Nah, ini nanti tuliskan mana benda dan bukan benda pada kolom-kolom berikut ya.
Apakah sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Nah, kalau sudah selesai, kita melanjutkan di LKPD kedua. Nah, didiskusikan dalam kelompoknya. Jadi ini nanti fungsi dari penggaris, jangka sorong, dan meteran ditulis di kolom-kolom itu. Oke. Nah, jika sudah selesai, sekarang coba dipresentasikan hasil diskusinya dari LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, Ibu Guru tunjuk saja ya, Ibu tunjuk yang mempresentasikan kelompoknya Mbak Amel. LKPD 1, benda hidup, manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku. Benda mati, cahaya, dan panas. LKPD 2, penggaris untuk mengukur panjang sebuah benda. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Amel. Sekarang kita akan membahas ya tadi dari LKPD 1 dan 2, jawaban-jawabannya coba Ibu lihat. Coba Ibu lihat salah satu ya yang sudah mengerjakan tadi di live worksheet-nya. Nah, oh ya ini tadi dari kelompoknya Mbak Amel dan Mbak Nabila sudah mengerjakan dan ternyata mendapatkan nilai 10. Ya, beri tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Amel. Ini jawabannya betul semua ya. Ini sudah dikerjakan. Bendanya tadi ternyata jawabannya adalah manusia, hewan, tumbuhan. Sekarang Ibu akan memberikan reward bagi kelompok yang paling aktif dalam menjawab dan saat berdiskusi tadi jatuh pada kelompoknya Mbak Nabila. Anak-anak, apa saja materi yang sudah dipelajari pada pagi hari ini? Kemudian Alat ukur. benda dan alat ukur. Nah, bagaimana perasaan anak-anak selama pembelajaran? Senang dan gembira. Senang dan gembira. Sekarang mengerjakan soal evaluasi. Ibu sudah mengupload soal evaluasi di Google Classroom. Coba dikerjakan dulu. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Sudah. Nah, ini nanti Ibu koreksi. Jika mendapatkan nilai di atas 75 akan mengerjakan soal pengayaan. Dan jika mendapatkan nilai di bawah 75 nanti anak-anak akan mengerjakan remedi. Benda adalah benda yang menempati suatu ruang. Kemudian alat ukur untuk mengukur adalah berupa penggaris, jangka sorong, dan meteran. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu daerah secara bersama-sama ya. Di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kebun sari. Mana di mana anak kambing saya? Anak-anak, sudah tidak terasa ya, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Benda cair, benda gas, benda padat, itu ya anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mbak Azizah dipimpin lagi berdoanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Azizah. Oh ya anak-anak, terima kasih sudah belajar pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya. Sampaikan salam Ibu Guru untuk Bapak Ibu anak-anak di rumah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.